Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audiensnya golongan kiri semua. Habis golongan kanan meja. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan berkumpul kembali di majelis penambah ilmu ba'da maghrib. Ya, semoga Allah senantiasa ridhoi segala aktivitas kita. Aktivitas hari ini. Oke, hari ini sebenarnya niatnya tadabbur ya. Tadabbur kecil-kecilan, cuman kayaknya kelewat kecil gitu. Jadi mohon maaf ya, karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan gitu. Oke, saya kebetulan lagi murojaah ini, jadi membahas ayat ini ya, Al-Baqarah ayat 151. Sebelum dibaca ayat dan artinya, di sini spoiler sedikit, kenapa kita kita disebut umat yang paling istimewa atau umat yang paling beruntung. Sampai saking beruntungnya itu nanti kita tuh umat yang paling duluan dihisab gitu, dibanding umat-umat yang lain. Nah, saya baca dulu suratnya. Hafal sih sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, artinya sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, Muhammad maksudnya, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi tadi spoiler di awal ya, kenapa kita disebut umat yang paling beruntung, karena pertama jelas karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling bikin kita beruntungnya lagi adalah karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diturunkan Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi kenapa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran itu istimewa? Ya karena Al-Quran itu sendiri pertama ya. Lalu tadi sebagaimana saya bacakan di Al-Baqarah ayat 151 disebutkan bahwa kita tuh diberikan karunia yang sangat besar gitu. Saking besarnya sampai umat-umat lain itu ketika di yaumil akhir tuh ngiri gitu. Ngiri sama umatnya Nabi Muhammad. Apa karunia yang sangat besar itu? Pertama, kita diutus Rasul yang sangat istimewa, Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir, dan Allah mengklaim sebagai kekasihnya. Ya, bukan hanya diutus doang, Allah itu sekaligus gini. Selain mengutus uswatun hasanah, Rasul sebagai uswatun hasanah, Allah juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan diutusnya Rasul ini bukan hanya sebagai contoh, tapi juga untuk sebagai tutor, mediator, tutor Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi triple kill. Pertama dikasih uswatun hasanahnya, kedua dikasih tuntunannya, terus ketiga uswatun hasanahnya ini suruh nuntun tutunannya gitu. Jadi nggak cuma dikasih contoh, nggak cuma dikasih nih aturannya begini, nah si contohnya tadi nyontohin juga apa aturannya. Jadi harusnya kita sebagai umatnya tuh sebagai umat yang paling istimewa harusnya lebih banyak lagi bersyukur daripada umat-umat sebelumnya gitu. Karena disebutkan lagi di ayat selanjutnya kan fadhkuruni adzkurkum itu, maka ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu gitu. Nah, salah satu mengingatnya adalah mengingat Allah adalah dengan bersyukur gitu.
Dan salah satu cara bersyukur adalah dengan senantiasa menuntut ilmu. Itu versi aku ya. Itu versi aku, salah satu cara bersyukur adalah gitu. Terus jadi rugi ya, ibaratnya kalau rugi banget kalau kita nggak banyak bersyukur. Makanya di ayat tadi berikutnya. Terus kita nih mumpung udah di sini Allah tuntun kita di jalan yang Masya Allah, jalan yang luar biasa, yang senantiasa bersama dengan Al-Quran. Menurut aku di sini tuh bukti dari kebenaran ayat ini gitu. Kalau ditelisik lebih dalam. Pertama, tentang tadi yatlu alaikum ayatina. Dia, Nabi Muhammad itu membacakan ayat kepada kita. Itu karena berkat perjuangan beliau, karena berkat dedikasinya Rasulullah dan pengorbanan sekian banyak yang kita tahu dari sirah nabawiyah itu, kita tuh sampai sekarang tuh masih bisa menikmati nikmatnya Al-Quran. Coba kalau dulu Nabi Muhammad tuh mungkin kayak aku ya yang gampang, ya Allah kayak berat banget sih gitu, terus nyerah gitu, mungkin sampai sekarang kita nggak bisa lagi menikmati nikmatnya Al-Quran ini gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad membacakan kepada kita. Membacakannya itu yaitu dari Nabi Muhammad ke sahabat ke tabi'in terus sampai ke kita, kan itu kan berarti bukti kebenaran bahwa ini nih aku tuh nurunin terus nyuruh Rasulullah bacain tuh kayak gini, terus sampai kita, itu buktinya. Terus kedua, sambil kita menikmati hasil perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sambil berusaha membersihkan diri di sini, ya kan? Tadi di ayatnya wa yuzakkihim, dan mensucikan kamu. Mensucikan itu maksudnya mensucikan dari akhlak-akhlak buruk, dari jiwa yang kotor dan perbuatan-perbuatan jahil ya. Karena dulu Al-Quran diturunkan itu menghapuskan ini jahiliyahnya bangsa Arab kan. Nah itu pun berlaku untuk kita sampai sekarang gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin Allah ngasih pensucian kepada umatnya itu kesannya kayak kayak langsung dikasih. Kalau kita tuh harus berusaha banget dulu gitu. Jadi setelah kita membaca Al-Quran, nggak semerta-merta kita langsung jadi manusia yang suci gitu. Gitu. Kalau di sana, kalau mereka ya karena bersama Rasulullah juga gitu ya. Karena kita sudah tidak bersama Rasulullah, jadi perlu effort yang lebih gitu untuk mencapai pensucian oleh Allah itu tadi. Ya. Dengan apa? Balik lagi tadi. Dengan menuntut ilmu, terus kedua cari jamaah yang baik. Nah, tadi kan aku bilang kan mumpung kita sudah di sini dan terus berusaha mengkontrol diri. Terus ketiga tadi yang wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam ta'lamun. Ketika mengajarkan kitab, hikmah, dan mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Ketika usaha kita tadi, kita dapetin ilmu dan pengetahuan baru, ini tuh buah dari Al-Quran yang sampai kepada kita, dan buah dari Allah yang mensucikan hati kita. Jadi karena Al-Quran ini benar-benar selain tuntunan, pusat pengetahuan tuh di sini. Dimana ketika dibilang mengajarkan apa yang tidak kamu ketahui, itu benar-benar mengajarkan segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Kayak kita tahu kan masa kejayaan Islam itu diraih oleh umatnya Nabi Muhammad, tercatatnya diraih oleh umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dalam Al-Quran ini setelah mereka kupas sedalam-dalamnya, itu apa aja ada gitu. Makanya kenapa kita bisa mencapai puncak keemasan pada zaman dulu? Karena orang-orang selain orang Muslim itu nggak punya ini, gitu. Dan orang Muslim punya ini, dan orang Muslimnya itu menggali lebih dalam. Jadinya kita lebih selangkah lebih maju gitu dalam hal pengetahuan. Nah, ini juga karena kita sebagai umat Muslim punya ini, sudah dibacakan juga. Gitu. Terus Allah mensucikan hati kita. Nah, Allah karuniailah, Allah ridhoi kita mendapatkan ilmu baru. Gitu. Lebih ke yang wa yu'allimukum ma lam ta'lamu. Itu menurut saya sih ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu versi Aisyah Rahmani Ramadiyah. Versi yang singkatnya dan versi secetek-ceteknya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.